Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lutfi Alajami pada mata kuliah Komunikasi Bisnis. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, tidak terasa kita sudah sampai pada minggu ke-10 atau pertemuan 10 ya di materi komunikasi bisnis ini. Nah, kita akan mempelajari laporan informal, penulisan proposal, cara menulis footnote, cara menulis daftar pustaka. Nah, dalam bisnis kita perlu juga mampu menulis sebuah laporan. Jadi apa itu laporan? Laporan merupakan hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan dalam dunia bisnis ataupun event ya. Kemudian laporan berisi analisis masalah yang mempelajari alternatif dan bagaimana solusinya. Kemudian pada laporan juga kita harus menuliskan dan mengemukakan fakta, angka, dan rincian yang terjadi selama kegiatan. Alasan belajar menulis laporan biasanya dikarenakan yang pertama, Anda itu sebagai pegawai yang memiliki tugas dan ikut andil dalam menulis proposal tentunya, terutama kalau kalian di bagian event manajemen ya. Kemudian melaporkan fakta dari kegiatan bisnis. Nah, kegiatan bisnis di sini ada banyak sebenarnya. Cuman di sini yang dimaksud kegiatan bisnis ini adalah kegiatan-kegiatan keseharian atau kegiatan-kegiatan event atau kegiatan-kegiatan yang lainnya yang berkaitan dengan bisnis kalian. Yang ketiga, menganalisis pro dan kontra dalam bisnis yang kemudian dituangkan di dalam laporan. Jadi laporan ini berisi terkait dengan masalah apa saja, kemudian pro dan kontranya bagaimana, dan solusinya tentunya. Yang selanjutnya memberikan alternatif menilai fakta, angka, dan rincian detail pada bisnis. Selanjutnya, keputusan manajemen banyak yang diambil dari informasi yang ada dalam laporan, sehingga sangat penting kita mampu menulis sebuah laporan karena akan kita laporkan ke bagian atasan kita. Nah, mengapa sih alasan laporan bisnis itu sulit didefinisikan? Yang pertama, laporannya sangat banyak dan beragam, sehingga apa itu definisi laporan bisnis itu beda-beda tergantung dengan tujuannya masing-masing. Tadi sudah saya jelaskan, kegiatannya apa, ya laporannya apa. Yang kedua, panjang isi laporan, ada yang sedikit, ada juga yang melebihi 200 halaman, tergantung laporan bulanan, tahunan, atau apa. Yang ketiga, laporan bisa dalam bentuk lisan maupun surat elektronik. Nah, yang keempat, laporan bisa loh berbentuk angka, data, dan kualitatif. Jadi angka kualitatif di sini maksudnya deskripsi, penjelasan, dan lain sebagainya, berbentuk karangan ya. Terus laporan di sini mengarah ke pengajuan rekomendasi dari hasil analisa. Jadi di akhirnya itu setelah apa yang kita laporkan, kita analisa, kemudian kira-kira solusi atau arahannya atau sarannya bagaimana, itu harus ada di laporan. Nah, selanjutnya di sini saja secara garis besar menurut Riyadni, laporan bisnis adalah usaha sistematis untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah secara garis besarnya ya. Tapi kan tadi definisi dari laporan masing-masing kegiatan itu beda-beda. Nah, fungsi laporan bisnis itu ada dua, ada yang sebagai informasi, contohnya tadi ya, laporan dinas, laporan operasional, kemudian penerapan prosedur perusahaan, itu adalah berupa informasi. Dan yang kedua, ada berupa analisis. Jadi di dalamnya terdapat data, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi atau sarannya. Tujuannya untuk apa? Untuk merubah keyakinan dari pimpinan misalkan, atau untuk masukan ke depannya, atau untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan. Terutama mungkin di sini contohkan studi kelayakan bisnis yang potensial untuk investasi. Nah, kemudian juga Anda nih dapat memberikan rekomendasi berupa pembaca sehingga pembaca itu bisa teryakini untuk mau ikut rekomendasi kalian. Pola dalam membuat data laporan di sini ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau yang tidak langsung mulai dari masalahnya apa, faktanya apa, diskusinya apa, rekomendasinya apa. Ini membuat data laporan ya, bukan secara resmi format laporan. Nanti ada format laporan di belakang. Kemudian ada strategi langsung.
Kita dimulai dari buat masalahnya apa, rekomendasinya apa, faktanya apa, diskusinya bagaimana. Nah, ini adalah langsung begitu. Dilihat dari rekomendasinya. Kalau rekomendasinya di setelah masalah, berarti dia langsung. Tapi kalau misalnya rekomendasinya di akhir, berarti dia tidak langsung. Nah, formatnya. Di sini ada format dalam bentuk surat yang terdiri dari di atasnya ada tanggal, alamat, salam pembuka, isi, dan salam penutup. Saya rasa ini jelas ya, karena secara umum seperti itu bentuknya. Nah, memo ini sudah saya jelaskan di minggu-minggu lalu bahwa bentuknya itu dimulai dari tanggal kepada baru isinya seperti apa memonya. Kemudian ada berupa manuskrip atau naskah. Jadi laporannya lebih panjang dan formal, mulai dari judul, subjudul yang disusun secara sistematis. Nah, manuskrip kayak skripsi itu kan naskah juga. Terdiri dari skrip-skrip yang kita gabungkan secara formal. Kemudian ada format cetak atau formulir atau print form, di mana di sini seperti aktivitas rutin contohnya. Apa itu aktivitas rutin? Di sini ada laporan penjualan, penilaian kinerja, dan laporan keuangan. Nah, ini adalah bentuk cetak. Selanjutnya, di sini ada menulis laporan dalam bentuk surat. Nah, gunakan format surat untuk laporan yang singkat untuk mau diberikan kepada pihak luar. Jangan secara mendetail menurut versinya di sini. Karena apa? Itu ada istilah dalam bisnis itu racikan atau dapur-dapurnya, masalah-masalahnya ada di situ semua. Nggak mungkin kan kita berikan laporan tersebut ke pihak luar. Jadi berikanlah informasi-informasi yang memang dibutuhkan saja. Selanjutnya, di sini susun setiap fakta secara logis ditandai dengan judul secara konsisten. Jadi isinya mengarah kepada judulnya. Kalau ini teknisnya di mana isi laporan itu diketik 1 spasi, jaraknya 2 spasi, kemudian ada marginnya 1 sampai 1,5 inci. Kemudian ada tambahan judul halaman kedua jika perlu, terdiri dari nama, tanggal, dan nomor halaman gitu. Nah, di sini gaya menulis laporan informal. Jadi laporan ini tuh nanti ada dua, ada laporan formal dan laporan informal. Kalau informal di sini ada penggunaannya itu gaya menulisnya tentu saja informal, singkat laporan. Contohnya apa? Laporan rutin, laporan untuk audiens, familiar, sehingga profesional yang sifatnya itu urgensi biasanya. Kemudian pengaruhnya di sini untuk istilahnya pendekatan seperti memunculkan perasaan kehangatan. Hangat di sini maksudnya adalah harmonisasi ya. Kemudian kedekatan pada orang yang terlibat pada kegiatan tersebut. Selanjutnya karakteristik dari informal biasanya kata gantinya I, we, me, my, us, our. Biasanya memang bukan kata-kata yang memang istilahnya itu resmi. Walaupun awi, mi, my, as, segala macam resmi ya. Cuman tahu sendirilah perbedaan bagaimana kita menulis skripsi yang nggak boleh menggunakan kata saya, tetapi menggunakan kata peneliti atau bagi pemasaran atau apa gitu. Nah, kalau misalnya laporan informal biasanya lebih ke subjeknya. Kemudian menggunakan singkatan. Jadi kalau informal biasanya sebagai pakai SBG atau kata-kata yang informal lah istilahnya. Kemudian menekan kata kerja aktif dan pasif. Jadi bisa menggunakan 2 kalimat. Kemudian kalimatnya singkat, familiar, kemudian kadang-kadang menggunakan kiasan atau humor tergantung situasi. Kemudian menerima pendapat ide pengarang, kemudian sekali menggunakan kemampuan bicara yang bersemangat. Jadi ada temponya, ada naik, ada turun, segala macam, nggak datar. Itu adalah menulis informal, jadi seperti kita diskusi normal aja gitu, artinya tidak terlalu kaku. Nah, yang formal itu kebalikannya. Jadi untuk penggunaan sendiri itu lebih ke arah yang sangat benar-benar formal. Skripnya itu tesis, laporan penelitian, laporan profesional yang kompleks. Nah, itu perlu formal supaya
tidak ada istilahnya ada salah persepsi. Kemudian pengaruh, di sini ada kesannya adalah objektif, akurat. Jadi ketika ingin mempengaruhi orang, pakailah yang formal dengan tujuannya itu objektif, akurat. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin memberikan informasi kepada pimpinan kita dengan akurat, formal, profesional, pakailah yang formal. Karakteristiknya tadi sama menggunakan awi widai award, tapi kalau formal itu tadi seperti saya bilang tidak boleh kalau untuk tesis atau skripsi tidak boleh menggunakan awi segala macam. Begitu pula di perusahaan memang pada dasarnya kebanyakan kami dari bagian pemasaran ingin melaporkan seperti ini, dari tim pemasaran begini nih, gitu. Tidak menggunakan saya, kebanyakan ya, kecuali laporan pribadi boleh menggunakan saya. Nah, kemudian gunakan singkatan. Singkatannya di sini apa ya? Tidak terlalu singkatan-singkatan yang apa istilahnya tidak umum, tapi yang umum digunakan, gitu, seperti FYI, for your information segala macam seperti itu biasanya. Gitu. Kemudian sesekali menggunakan kalimat hiasan, tapi memang yang formal ini jarang sih, tapi bukunya Suyatmi dia memasukkan juga. Kemudian kemampuan bersemangat juga dia gunakan juga untuk di formal, tapi memang jarang sih, biasanya datar-datar aja. Ini yang saya alami ya, tapi untuk menarik attraction mungkin segala macam itu bisa. Selanjutnya notulen rapat sebagai bentuk laporan informal. Jadi masukkan nama kelompok, kemudian tanggal, waktu, tempat, daftar nama hadir, uraian pengaturan, kemudian catatan bisnis lama, bisnis baru, laporannya seperti apa, susunannya bagaimana. Kemudian catat pilihan dan tindakan yang akan diambil supaya apa? Kita jelas dari laporan tersebut kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depan. Ini adalah contoh notulensi rapat. Jadi ini adalah bentuk pelaporan informal ya. Nah, ini contoh penulisan proposal. Jadi ini di mana terbagi dua, ada proposal informal juga, ada yang formal juga. Tadi sudah dijelaskan kalau misalnya yang informal itu tidak banyak. Tapi kalau misalnya formal itu bisa sampai 200 halaman. Nah, informal tadi jelas ya, ada masalah dulu. Masalah dari mana? Biasa dimasukkan ke dalam pendahuluan, latar belakang, nah baru permasalahannya secara garis besar apa, tujuan penulisan proposalnya apa. Kemudian ada rencana, jadwal, staf, budget, serta anggaran. Nah, biasanya tadi seperti saya jelaskan, yang informal itu tidak lebih dari 10 halaman. Nah, kalau proposal formal, dia ada salinan request for proposalnya seperti apa. Kemudian surat pengantarnya, abstraknya, halaman judulnya, daftar isinya, lebih ribet, lebih banyak ya. Kemudian ada kata pengantarnya, daftar gambar, daftar tabel, referensi di daftar pustakanya. Sehingga halamannya bisa mencapai 200 halaman. Nah, yang untuk proposal, ciri-ciri proposal itu supaya diterima, terutama dalam bisnis, yang pertama adalah tunjukkan hasil yang luar biasa dengan rincian yang dikemukakan dari awal tulisan. Jadi di pendahuluan itu harus lebih menggugah. Kemudian tunjukkan biaya rendah atau hasil lebih cepat. Tentu saja dalam bisnis kita harus menekan biaya sekecil mungkin. Yang ketiga, kutip sebuah sumber yang terpercaya atau pakar terkemuka sehingga kita mengarah ke sana, sehingga ini on the track proposalnya. Kemudian identifikasi sebuah masalah yang serius dan menarik. Ini yang paling penting kalau menurut saya. Jadi dari situlah ketertarikan proposal yang akan dibuat. Masalahnya apa sih? Serius nih. Kemudian mengarahnya kemana? Jadi menarik nih. Gitu. Apalagi ditambah sumber yang terpercaya, nilainya akan makin bagus tuh di mata si pembaca. Nah, kemudian uraikan isu atau manfaat. Nah, ini juga penting. Jadi kita bikin itu apa sih? Pasti harus ada manfaatnya. Nah, kemudian ini adalah komponen-komponen proposal. Ada informal, di mana terdiri dari pendahuluan, latar belakang, masalah dan tujuan.
Kemudian ada isi proposal, ada rencana dan jadwal, penetapan staf atau organisasinya bagaimana, anggaran, kemudian otorisasinya atau persetujuannya bagaimana, ditulis siapa yang bertanggung jawab segala macam yang menyetujui, baru validasinya atau ini berlaku sampai kapan. Kalau proposal formal ada request for proposalnya, kemudian surat pengantar, abstrak, halaman judul, daftar isi, daftar figur atau daftar gambar ya, pendahuluan, latar belakang, masalah, tujuan, kemudian isi, jadwal, staf, anggaran, kemudian kasih lampiran. Di sini ada daftar daftar pustakanya juga ya. Untuk yang formal. Jadi formal itu lebih lengkap dibandingkan dengan informal. Nah, untuk footnote, endnote, bibliografi sudah saya buatkan dalam bentuk format PDF karena kalau menjelaskan ini akan panjang sekali. Kalian juga bisa mempelajari penggunaan dari Mendeley. Ada aplikasi Mendeley yang bisa kalian lihat di YouTube. Kira-kira seperti apa sih penggunaan Mendeley, atau mungkin nanti bisa kalian luangkan waktunya untuk belajar Mendeley. Mendeley itu untuk membuat daftar pustaka. Oke. Itu untuk pertemuan hari ini, semoga bisa menambahkan pengetahuan untuk kalian semua.